Anaximander adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat Barat. Anaximander adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dia lahir di Miletos, sebuah kota di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Sejarah hidupnya sangat minim informasi, namun kontribusinya dalam perkembangan awal filsafat sangatlah signifikan. Anaximander adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi, dari tulisan Anaximander hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Menurut Apollodorus, seorang penulis Yunani kuno, Anaximander 610 hingga 546 sebelum Masehi telah berumur 63 tahun pada saat Olimpiade ke-58 yang dilaksanakan tahun 547 per 546 sebelum Masehi. Karena itu, diperkirakan Anaximander lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan pula bahwa Anaximander meninggal tidak lama setelah Olimpiade tersebut usai, sehingga waktu kematiannya diperkirakan pada tahun 546 sebelum Masehi. Menurut tradisi Yunani kuno, Anaximander memiliki jasa-jasa di dalam bidang astronomi dan geografi. Misalnya saja, Anaximander dikatakan sebagai orang yang pertama kali membuat peta bumi. Usahanya dalam bidang geografi dapat dilihat ketika ia memimpin ekspedisi dari Miletos untuk mendirikan kota perantauan baru ke Apollonia di Laut Hitam. Selain itu, Anaximander telah menemukan, atau mengadaptasi, suatu jam matahari sederhana yang dinamakan genomon. Ia juga mampu memprediksi kapan terjadi gempa bumi. Kemudian ia juga menyelidiki fenomena-fenomena alam seperti gerhana, petir, dan juga mengenai asal mula kehidupan, termasuk asal mula manusia. Kendati ia lebih muda 15 tahun dari Thales, tetapi ia meninggal 2 tahun sebelum gurunya itu. Meskipun Anaximander merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximander berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximander mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan a dan peras yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya, sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Dengan prinsip to apeiron, Anaximander membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximander, dari to apeiron berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membalut yang dingin sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah pula. Pecahan-pecahan tersebut berputar-putar kemudian terpisah-pisah sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang.
Bumi dikatakan berbentuk silinder, yang lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Bumi tidak jatuh karena kedudukannya berada pada pusat jagat raya, dengan jarak yang sama dengan semua benda lain. Mengenai bumi, Thales telah menjelaskan bahwa bumi melayang di atas lautan. Akan tetapi, perlu dijelaskan pula mengenai asal mula lautan. Anaximander menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya, tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Mengenai terjadinya makhluk hidup di bumi, Anaximander berpendapat bahwa pada awalnya bumi diliputi air semata-mata. Karena itu, makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah manusia. Karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengering dan menjadi daratan. Disitulah, mulai ada makhluk-makhluk lain yang naik ke daratan dan mulai berkembang di darat. Ia berargumentasi bahwa tidak mungkin manusia yang menjadi makhluk pertama yang hidup di darat sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Karena itu, pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Manusia adalah suatu bagian dalam dunia ini yang ada setelah dunia dan segala makhluk hidup yang ada. Itu dikarenakan tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa adanya bahan makanan dan lainnya. Teori Anaximander ini merupakan teori evolusi, yang pada abad 24 kemudian dikembangkan oleh para ahli yang lain. Oleh karena itu Anaximander juga dapat dikatakan pelopor evolusi. Meskipun sedikit yang diketahui tentang pandangan politiknya, beberapa catatan menunjukkan bahwa Anaximander memiliki minat pada struktur sosial dan hukum. Namun, tulisannya yang membahas hal ini telah hilang, sehingga informasi tentang pandangannya tentang politik sangat terbatas. Anaximander adalah salah satu dari kelompok prasokratik, yaitu para filsuf yang hidup sebelum Sokrates. Kontribusinya dalam pemikiran kosmologi, asal-usul alam semesta, dan pemikiran filosofisnya membuka jalan bagi perkembangan filsafat di Yunani kuno. Meskipun kehidupannya yang terbatas dalam sejarah, pemikirannya tetap menjadi sumber inspirasi bagi filsuf dan ilmuwan di masa mendatang.